Halo semuanya, dan selamat datang di panduan visual kita hari ini. Nah, kalau Anda adalah seorang operator sekolah, Anda pasti tahu betul rasanya ketika sistem e-ijazah tiba-tiba mengalami pembaruan besar. Tampilan webnya berubah total kan? Tapi tenang, jangan panik dulu. Di sesi kita kali ini, kita akan menyusuri peta jalan e-ijazah 2026, dari awal banget sampai akhir. Nggak ada lagi cerita bingung atau stres mikirin tombol mana yang harus diklik. Kita akan bedah seluruh alurnya secara kronologis, mulai dari detik pertama Anda login, sampai ke momen paling memuaskan saat Anda mencetak lembar ijazah fisik itu. Jadi, siapkan fokus Anda, karena panduan langkah demi langkah ini dijamin bakal bikin pekerjaan Anda jauh lebih mudah. Oke, langsung aja kita lihat apa yang akan kita bahas hari ini. Kita akan melewati 6 fase simpel: validasi data, metode tanda tangan, input SK kelulusan, proses SPTJM, foto digital, dan yang terakhir, persetujuan serta cetak. Memecah seluruh proses ini menjadi 6 langkah, bikin semuanya kerasa jauh lebih ringan, percaya deh. Kita mulai dari fondasinya. Fase 1, validasi data dan pengaturan awal. Pertama-tama, coba buka menu DNS Valid di portal Anda. Fokus utama Anda di sini cuma satu, cari tanda centang hijau. Kalau sudah hijau, artinya data siswa tersebut sudah terkonfirmasi. Tapi, kalau Anda masih melihat tanda seru kuning, wah, itu artinya mereka belum konfirmasi. Pastikan mayoritas siswa sudah dapat si centang hijau ini sebelum Anda melangkah lebih jauh. Kalau data siswa udah dirasa aman, sekarang saatnya mampir ke menu pengaturan. Disinilah Anda wajib memverifikasi nama sekolah dan nama kepala sekolah. Nah, ini dia pro tip yang sering banget menjebak banyak operator. Aturan penulisan gelar. Kalau kepala sekolah Anda punya gelar ganda, pastikan tanda bacanya presisi. Contohnya, kalau gelarnya SPD dan MPD, Anda wajib pakai titik koma di antara kedua gelar itu. Jadi penulisannya SPD titik koma MPD. Detail-detail kecil kayak gini nih, yang bikin ijazah sekolah Anda kelihatan profesional dan sah. Lanjut ya, sekarang kita masuk ke fase 2, memilih metode tanda tangan. Nah, ini poin yang sangat krusial. Anda harus memilih metode tanda tangan yang akan digunakan. Kalau Anda memilih tanda tangan elektronik atau TTE, aturannya cukup ketat. Sekolah wajib punya sertifikat digital resmi, dan Anda mutlak wajib mengunggah foto digital setiap siswa. Tapi beda cerita kalau Anda memilih tanda tangan basah. Kepala sekolah akan tanda tangan langsung di dokumen fisik, dan Anda punya kebebasan lebih. Anda bisa menempel foto cetak secara manual, atau kalau mau gampang, ya tetap pakai foto digital. Fakta di lapangan sih, banyak banget sekolah yang lebih milih tanda tangan basah dicampur dengan foto digital, karena emang jauh lebih cepat dan praktis. Sekarang kita melangkah ke fase 3, input SK kelulusan. Proses ini sebenarnya sederhana banget, tapi nggak boleh kelewatan. Cukup klik ikon pensil yang ada di menu DNS untuk mulai mengedit. Setelah itu, masukkan nomor SK dari daerah Anda, lalu pastikan tanggal kelulusannya benar. Biasanya sih awal Mei ya, untuk SMA atau SMK, dan terakhir klik simpan. Ingat, tanpa SK ini, status siswa secara sistem nggak akan bisa diluluskan. Sebagai referensi cepat, ini ada contoh format SK real untuk SMK di Provinsi Jawa Tengah. Mereka punya awalan standar yaitu 400.3.11.1. Tapi, dan ini benar-benar penting untuk diingat, selalu pastikan dan koordinasikan hal ini dengan Dinas Pendidikan di daerah Anda masing-masing. Jangan pernah main tebak-tebakan ya, karena format awalan ini bisa banget berbeda tergantung provinsi atau jenjang pendidikannya. Nah, sampai di sini saya yakin pasti ada yang kepikiran, terus gimana dong kalau sampai hari ini masih ada 1 atau 2 anak yang datanya bandel banget, belum valid atau tanda seru kuningnya nggak mau hilang. Percaya deh, ini adalah kecemasan nomor 1 para operator. Tapi tenang aja, sistem ini sebenarnya udah dirancang sedemikian rupa biar fleksibel untuk ngadepin masalah kayak gini. Solusi dari masalah tadi ada di fase 4, proses SPTJM. Alur kerjanya terstruktur banget dan bisa dicicil. Anda bisa buat draft SPTJM di portal untuk siswa-siswa yang datanya udah valid aja dulu. Habis itu, unduh dan cetak. Ingat ya, dokumen fisik ini harus ditandatangani kepala sekolah di atas materai. Kalau udah, tinggal scan dokumennya dan unggah balik ke sistem. Terus misal besoknya ada siswa yang akhirnya valid gimana? Gampang, Anda tinggal ulang prosesnya dan unggah SPTJM kedua. Yang paling penting untuk Anda tahu, biarpun Anda mengunggah SPTJM berkali-kali, nomor SK kelulusan yang udah Anda masukin di awal tadi bakal tetap sama kok. Sistem otomatis mengaturnya buat Anda. Sambil nunggu persetujuan berproses, kita bisa nyicil masuk ke fase 5, standar foto digital. Berdasarkan panduan resminya, ini dia aturan main untuk foto. Pastikan format filenya JPG atau PNG dengan rasio klasik 3:4. Wajahnya juga harus kelihatan jelas dengan cahaya yang pas. Tapi, tahukah Anda apa kabar terbaiknya?
Ternyata, nggak ada aturan kaku soal warna latar belakang. Banyak banget operator yang pusing mikirin background harus warna apa, tapi nyatanya sistem nerima kok latar belakang merah, biru, atau standar lainnya. Wah, lumayan banget kan buat ngurangin beban pikiran? Dan akhirnya, kita sampai di garis finish yaitu fase 6, alur persetujuan dan pencetakan akhir. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di belakang layar setelah kita klik upload? Awalnya, status akan berubah jadi residu. Kalau lihat ini, tarik napas, karena ini sangat wajar. Itu cuma berarti dokumen lagi antri nunggu persetujuan dinas. Nanti kalau udah di AC, statusnya berubah jadi valid DNT. Dari situ, sistem pusat bakal memproses dan menerbitkan NNI, atau Nomor Ijazah Nasional. Begitu NNI ini muncul, tugas Anda tinggal masukin tanggal cetak, dan boom, unduh file finalnya. Memahami urutan waktu ini penting banget, biar Anda nggak jantungan kalau lihat statusnya seolah nyangkit di residu. Sebelum kita wrap up, saya mau kasih satu pengingat biar tidur Anda lebih nyenyak. Pernah kan pas klik tombol pratinjau ijazah, tiba-tiba tata letaknya kelihatan bergeser atau agak aneh? Tolong banget jangan langsung panik. Seperti yang tertulis jelas di panduan, itu kan cuma sekedar draft sekilas. File PDF final yang nantinya Anda unduh dan cetak di kertas A4 khusus ijazah itu bakal punya format yang jauh lebih rapi dan presisi. Jadi santai aja, yang paling utama itu kebenaran datanya, bukan tampilan draftnya. Nah, selesai sudah. Kita baru aja membongkar seluruh alur kerjanya, dari gimana cara ngamanin centang hijau di validity data, sampai ngebongkar misteri di balik turunnya nomor ijazah nasional. Peta jalannya sekarang udah terpampang jelas di depan mata. Tapi ini menyisakan satu pertanyaan buat Anda. Anda udah tahu teorinya, tapi apakah data dasar di sekolah Anda benar-benar udah rapi dan siap dieksekusi hari ini? Saran saya nih, sehabis panduan ini selesai, langsung buka portal e-ijazah Anda dan cek menu DNS Valid itu sekarang juga. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu belajar bareng saya hari ini. Selamat bertugas, semangat terus, dan sampai jumpa di panduan visual kita yang berikutnya.